Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video lanjutan dari episode spesial part ke-20. Nah, pada episode spesial part ke-20 sebelumnya itu, semua teman-teman Boruto mengalami kesulitan karena pengawal Zagrat semakin kuat. Singkat cerita, Boruto pun mulai diselimuti kegelapan yang sempat membuatnya kehilangan jati diri. Namun, Sarada menyadarkan Boruto hingga Boruto pun sadar. Dengan tekad yang kuat, Boruto dan Sarada pun bekerja sama untuk mengalahkan Zagrat. Setelah perjuangannya yang panjang, Zagrat akhirnya tewas setelah terkena serangan pamungkas Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Zagrat yang terluka parah di bagian tubuhnya. Dengan wajah yang kesal, Zagrat pun melihat ke arah Boruto dan berkata, "Pasti karena pedang itu, aku tidak bisa memulihkan diri." Sementara dirinya melihat Boruto, ternyata Boruto yang asli sudah berdiri di sampingnya sambil berkata, "Kau melihat kemana?" Menyadari Boruto berada di sampingnya, Zagrat pun terkejut dan berkata, "Boruto?" Namun, sebelum menyelesaikan kalimatnya, Boruto langsung menendang Zagrat hingga terpental ke atas langit. Di saat yang bersamaan ketika Zagrat terpental ke langit, Boruto langsung melempar pedang kusunaginya ke arah Zagrat. Sambil menunggu pedang itu sampai, Boruto pun mengeluarkan Ohiromi Rasengan. Terlihat, Rasengan itu berwarna hitam pekat dengan lingkaran cahaya yang ada di Rasengan tersebut. Terlihat, Boruto langsung menggunakan Hirasen ke pedang tersebut. Dengan cepat, Boruto langsung menyerang Zagrat dengan Ohiromi Rasengan. Terlihat, Zagrat pun berteriak kesakitan dan tubuhnya langsung hancur seketika. Saking kuatnya serangan Boruto pun sampai terpental ke permukaan tanah tepat di samping Kawaki. Sambil berbaring di tanah, Boruto berkata, "Akhirnya selesai juga." Di sisi lain, Kawaki tiba-tiba membalas, "Ya, kau berhasil Boruto." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto pun terkejut dan membalas, "Kawaki, kau masih hidup?" Kawaki membalas kembali, "Siapa bilang aku mati? Serangannya tidak mengenai titik vitaku. Walaupun penyembuhannya sangat lambat, tapi ini akan segera hilang seiring berjalannya waktu." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto pun tersenyum lega dan berkata, "Jadi begitu ya? Syukurlah kalau begitu." Tak lama setelah itu, Boruto pun mengangkat tangannya ke atas sambil berkata, "Sekarang dunia sudah aman. Hei Kawaki, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Otsutsuki masih ada yang tersisa dari kalangan bawah. Bagaimana pendapatmu?" Mendengar perkataan Boruto, Kawaki pun mengingat kenangannya setelah diselamatkan oleh Ryugai. Setelah mengingat kejadian itu, Kawaki berkata, "Aku akan membiarkan mereka hidup." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto pun sedikit terkejut. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Soalnya mereka juga tidak bersalah. Mereka sama seperti kita. Lagi pula, mereka tidak mempunyai kekuatan seperti Otsutsuki pada umumnya." Terlihat, Boruto pun hanya bisa tersenyum mendengar jawaban Kawaki. Tak lama setelah itu, Boruto pun berdiri dan berkata, "Setelah kejadian ini, pertama-tama, hal yang aku ingin kulakukan adalah memakan burger. Sudah beberapa hari aku tidak memakannya." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki membalas, "Itu lagi, apa kau tidak ingin memakan yang lain?" Boruto membalas, "Rasanya tubuhku sangat lemas jika belum memakan burger." "Kawaki, bagaimana denganmu? Apa kau ingin makan burger juga?" Dengan raut wajah yang malu, Kawaki berkata, "Taiyaki, aku ingin makan cemilan itu." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto pun tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Kawaki sambil berkata, "Kalau begitu, kau tidak akan bisa memakannya jika terus berbaring di sini." Terlihat, Kawaki pun menyambut tangan Boruto. Tak lama setelah itu, Boruto pun membantu Kawaki untuk berjalan mendekati teman mereka. Ketika Boruto sudah setengah perjalanan, dia pun melihat orang-orang berkumpul mengelilingi Kashinkoji. Karena perasaan khawatir, Boruto pun mempercepat jalannya bersama Kawaki. Setelah sampai, dia pun melihat Himawari yang sedang menyembuhkan Kashinkoji. Di sisi lain, Koji pun menyuruh Himawari untuk tidak menyembuhkannya. Sambil menahan rasa sakit, Koji berkata, "Hentikan Himawari, ini sia-sia saja. Luka ini tidak bisa disembuhkan. Apalagi, serangannya telah mengenai titik vitalku." Mendengar perkataan Koji, Naruto pun berteriak dan berkata, "Apa yang kau katakan? Kau masih bisa diselamatkan." Sambil tersenyum, Koji berkata, "Naruto,
kenapa kau begitu peduli padaku? Padahal kita baru saja bertemu. Dengan raut wajah yang sedih, Naruto membalas, aku sendiri juga tidak tahu, tapi aku merasa kau seperti orang yang ku kenal. Tak lama setelah Naruto mengatakan hal tersebut, Koji berkata, begitu ya? Kalau begitu, sudah saatnya aku menunjukkannya padamu. Terlihat, Koji pun melepas topeng yang ada di wajahnya. Melihat hal itu, semua orang pun terkejut. Sasuke berkata, tidak mungkin, kau. Di sisi lain, Shikamaru berkata, yang benar saja. Adegan pun beralih ke Naruto. Melihat wajah Kaseng Koji, Naruto pun tiba-tiba mengeluarkan air matanya sambil berkata, Guru Jiraiya, apakah itu kau? Koji membalas, aku adalah klon yang dibuat Amada menggunakan DNA dari Jiraiya. Tujuanku diciptakan adalah untuk menghentikan Isshiki waktu itu. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Naruto tiba-tiba berkata, Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Bahkan sampai saat ini, kau selalu bertindak tanpa sepengetahuanku. Koji kembali membalas, itu karena aku tidak ingin mengganggu keluargamu lagi. Mendengar jawaban Koji, Naruto dengan wajah sedih berkata, apa karena hal itu, mana mungkin aku terganggu? Padahal, ada banyak yang ingin aku tanyakan padamu. Jadi, bertahanlah Guru Jiraiya. Mendengar perkataan Naruto, Koji membalas, jangan memanggilku seperti itu, aku bukan dirinya. Namun, Koji menarik kata-katanya kembali dan berkata, tidak, kau boleh memanggilku Jiraiya. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Koji pun semakin kritis dengan banyak darah yang keluar dari mulutnya. Sambil melihat ke arah Boruto, Koji berkata, sepertinya kerjasama kita telah selesai Boruto. Kita sudah berhasil. Mendengar perkataan Koji, Boruto pun tanpa sadar meneteskan air matanya. Adegan pun beralih ke Koji kembali. Sambil menahan rasa sakit, Koji berkata, sepertinya ini sudah saatnya. Sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar perkataan Koji, Naruto pun terkejut dan membalas, apa yang kau katakan? Kau harus tetap hidup Guru Jiraiya. Terlihat, Koji langsung meletakkan tangannya ke kepala Naruto. Sambil tersenyum, Koji berkata, sudah lama aku ingin mengatakannya. Naruto, kau telah berhasil menjadi Hokage. Aku sangat bangga padamu. Setelah mengatakan hal tersebut, tangan Koji pun terjatuh dari kepala Naruto. Terlihat, Koji pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Naruto pun menutup matanya sambil berkata, ya, aku telah berhasil membuktikan ke semua bahwa aku telah menjadi Hokage. Adegan pun beralih ke Boruto. Melihat Kaseng Koji yang tewas, Boruto pun mulai berlinang air mata. Di sisi lain, orang-orang pun memperhatikan kesedihan Naruto yang sangat mendalam. Bisa dilihat dari Naruto yang terus berbicara kepada Koji walaupun dirinya sudah tiada. Melihat hal tersebut, Sasuke dengan raut wajah yang sedih pun menghampiri Naruto dan memegang pundaknya sambil berkata, Naruto, sudahlah, biarkan Guru Jiraiya beristirahat dengan tenang. Mendengar perkataan Sasuke, Naruto membalas, kau benar Sasuke, aku tidak seharusnya bersikap seperti ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun berdiri dan tersenyum sambil berkata, baiklah semuanya, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Kalian pasti lelah setelah kejadian ini. Adegan pun beralih menjadi malam hari. Terlihat, Boruto sedang duduk sendirian di sebuah taman Konoha dan sedang melihat bulan. Tak lama setelah itu, Sarada yang tak sengaja melihat Boruto pun segera menghampirinya. Melihat Boruto hanya termenung, Sarada berkata, ada apa Boruto? Apa kau masih memikirkan Paman Koji? Boruto membalas, aku hanya tidak menyangka dia pergi secepat itu. Saat Paman Sasuke tersegel di dalam pohon, aku sendirian waktu itu. Tapi Paman Koji muncul dan menyelamatkanku. Ya, hubungan kami hanya sekadar untuk bekerja sama saja, tidak lebih. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun mengingatkan dengan mereka dahulu. Terlihat, Kasih Koji mengajarkan berbagai jutsu kepada Boruto. Tak hanya itu, Kasih Koji memperhatikan pola makan Boruto dan hal yang lain. Di saat Boruto sedih, Koji menenangkan Boruto dengan caranya sendiri. Di sisi lain, mendengar perkataan Boruto, Sarada pun tidak sedih dan berkata, tapi air matamu tampak tidak bisa berbohong bahwa hubungan kalian lebih dari itu. Ternyata air mata Boruto mulai membasahi wajahnya. Melihat hal tersebut, Sarada pun memeluk Boruto untuk menenangkannya. Sarada berkata, sudahlah, terkadang memang begitulah kehidupan. Kau harus tetap berlapang dada dan menerimanya. Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun akhirnya berhenti bersedih dan berkata, kau benar Sarada. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat.
Karena hal tersebut, mereka pun waspada dan berkata, "Siapa di sana?" Ternyata itu adalah Mitsuki. Boruto berkata, "Mitsuki, sejak kapan kau ada di sana?" Mitsuki membalas, "Sejak kau ada di sini." Boruto membalas kembali, "Kau menungguku selama itu?" Mitsuki membalas, "Ya, karena aku tidak ingin mengganggumu." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Apa yang kau katakan, bergabunglah bersama kami." Terlihat Mitsuki, Boruto, dan Sarada pun duduk bersama. Tak lama setelah itu, Mitsuki berkata, "Oh iya, aku ingin mengajak kalian untuk piknik lagi di taman yang sama sebelumnya. Kita bisa mengundang keluarga kita semua." Mendengar perkataan Mitsuki, Boruto membalas, "Kau benar. Waktu itu piknik kita gagal karena Otsutsuki itu kan? Baiklah, aku akan ikut." Adegan pun beralih ke beberapa hari setelah kejadian Otsutsuki tersebut. Terlihat, mereka semua pun sedang piknik bersama. Mulai dari keluarga Mitsuki, Boruto, Sarada, Chocho, Shikadai, Inojin, dan yang lain. Di sisi lain, Boruto dan Sarada pun tiba-tiba berdiri di hadapan Naruto dan Sasuke. Melihat mereka berdua berdiri, Naruto berkata, "Ada apa? Kalian ingin bicarakan sesuatu?" Sasuke berkata, "Ada apa, Sarada?" Boruto membalas, "Aku dan Sarada akan berencana untuk melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini. Tapi sebelum itu terwujud, aku ingin mendengar pendapat dari kalian berdua." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun melihat ke arah Sasuke. Terlihat Sasuke pun terdiam sejenak. Tak lama setelah itu, Sasuke berkata, "Kukira kau ingin berbicara apa tadi?" Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun berdiri dan mendekati Boruto. Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun berdiri dan mendekati Boruto. Di sisi lain, Boruto dengan raut wajah yang tegang pun mulai khawatir. Tiba-tiba, Sasuke memeluk Boruto dan berkata, "Tentu saja aku merestuinya. Aku telah menganggapmu seperti anakku sendiri." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah terungkap bahwa Koji adalah klon dengan Jiraiya, Naruto pun sangat terkejut dan sangat sedih. Walaupun Koji telah tewas, mereka telah berbicara walaupun hanya sebentar. Tak hanya Naruto yang merasa kehilangan, Boruto tampak juga merasa terpukul karena hal ini. Di samping itu, Boruto dan Sarada memberanikan diri untuk memberikan pendapat tentang pernikahan mereka kepada Sasuke dan Naruto. Pada akhirnya, Sasuke pun memeluk Boruto dan menerimanya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya pada episode spesial part terakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.